Assalamualaikum guys. Gimana puasanya hari ini? Lancar kan? Pernah gak sih kepikiran selama kita puasa 12 jam itu apa aja ya yang terjadi di tubuh kita? Nah, ternyata tubuh kita tuh kayak laboratorium berjalan yang punya banyak fenomena ilmiah seru loh. Mulai dari detoks alami sampai produksi hormon yang bikin kita makin sehat. Di video kali ini kita bakal bahas fenomena ilmiah yang terjadi di tubuh kita saat puasa Ramadan. Jadi stay tune ya. Pas kita baru mulai puasa, tubuh kita tuh masih pakai energi dan makanan terakhir yang kita makan nih. Nah, ini beberapa fenomena yang terjadi. Glukosa jadi sumber energi. Tubuh kita pakai glukosa dari makanan terakhir buat energi. Jadi kalau baru jam-jam awal masih aman lah ya. Kadar insulin pelan-pelan turun karena nggak ada asupan karbo lagi. Ini bagus buat ngontrol kadar gula darah loh. Produksi glukagon naik. Glukagon ini bantu memecah glikogen jadi glukosa biar kita nggak lemes. Metabolisme tetap ngebut. Di awal-awal metabolisme masih normal kayak biasa, belum kurang kok. Nah, ini nih yang bikin kita lapar. Hormon grelin mulai naik buat ngingetin kalau perut udah mulai kosong. Tapi sabar dulu ya. Masuk jam-jam nanggung. Biasanya kita mulai agak lemes kan? Nah, ini yang terjadi di tubuh kita. Glikogen mulai habis. Cadangan glikogen di hati dan otot mulai dipakai. Terus, gluconeogenesis aktif. Tubuh mulai bikin glukosa dari protein dan lemak. Lemak mulai dipecah buat energi. Ini yang bikin puasa kita makin bantu nurunin berat badan. Terus, produksi keton body. Keton body muncul buat gantiin glukosa, bikin otak tetap fokus. Puasa bantu nurunin radikal bebas yang bikin penuaan loh. Organ tubuh kita, kayak hati sama ginjal, mulai aktif buat bersihin racun. Makanya pas buka jangan asal nyemil. Masuk jam-jam kritis, biasanya mulai ngerasa lapar banget kan? Tapi tenang, ini justru jam-jam emas buat tubuh kita. Autofagi aktif. Sel-sel rusak mulai dibersihin dan regenerasi. Efeknya bikin awet muda loh. Hormon adrenalin turun, bikin kita lebih kalem dan gak gampang stres. Produksi human growth hormone naik. Human growth hormone bantu regenerasi otot dan kulit, makanya puasa itu anti-aging alami. Metabolisme lemak jadi makin ngebut buat energi. Terus hormon insulin turun drastis, bikin sel lebih sensitif sama insulin. Ini penting buat ngurangin resiko diabetes. Kalau dipikir-pikir, puasa itu kayak servis buat tubuh kita ya. Nah, ini beberapa bonus fenomena lainnya. Mikrobioma usus lebih seimbang. Bakteri baik di usus jadi lebih dominan, bikin pencernaan makin lancar. Lalu, kadar dopamin lebih stabil yang bikin kita ngerasa bahagia dan lebih fokus. Terus tuh meningkatkan neurogenesis, yaitu proses pembentukan sel otak baru jadi lebih aktif. Ada juga hormon yang namanya melatonin lebih seimbang. Makanya tidur pas puasa itu lebih nyenyak kan? Puasa juga bantu nurunin sitokin proinflamasi yang bisa bikin penyakit kronis loh. Fokus dan konsentrasi naik. Karena aliran darah lebih lancar ke otak, makanya bisa tetap produktif walaupun lagi puasa. Pengaruh spiritual dan inner peace, karena nggak ribet mikirin makanan, kita jadi lebih tenang buat ibadah. Mantul kan, Besti? Ada yang nanya nih, bisa nggak sih efek kayak gini dirasain tanpa puasa? Nah, jawabannya bisa aja sih, tapi nggak maksimal. Menurut penelitian dari Journal of Translational Medicine, bilang kalau intermittent fasting atau puasa berkala bisa punya efek serupa. Tapi yang bikin puasa Ramadan beda tuh niatnya ya. Selain itu, ritme puasa Ramadan juga bantu sinkronisasi circadian rhythm alias jam biologis kita. Jadi kombinasi niat, pola makan, dan waktu yang teratur itu yang bikin efeknya lebih terasa. Jadi Besti,
Dari fenomena yang kita bahas tadi, bisa disimpulin kalau puasa tuh bukan cuma nahan lapar sama haus, tapi juga jadi momen buat detoks tubuh dan perbaikan diri. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video seru lainnya ya. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.